Selamat datang di channel Pengekor Royals. Di video kali ini saya bakalan ngebahas yang semalam, kejadian semalam ya, kenaikan dolar. Kenapa dolar bisa naik? Oke, udah ke refresh. Tadi pagi itu indeks dolar itu terhitung naik sekitar 1% lebih, itu udah tinggi banget. Ini bisa dilihat sebentar, ini di time frame daily, di time frame hariannya nih bisa dilihat semalam itu dolar naik tinggi banget di jam 22 pada saat 7 Maret 2023. Karena pada saat itu sesuai informasi yang saya share di channel itu, Jerome Powell, ketuanya The Fed, itu kayak ngebuka pertanyaan terbuka, nanti para direksinya itu bisa nanya langsung sama dia dan disaksiin banyak media. Pokoknya apa yang diucapin itu ya bakal pengaruh ke market. Jadi saya semalam sempat nonton, cuman ketiduran, kayak karena kekenyangan jadi ketiduran. Terus juga mereka ngebahas data-data yang sebelumnya nih, kayak misal service PMI, data-data sebelumnya dibahas. Terus sama kayak ngebahas ini krisis energi, iya, karena kan ada rame tuh isu beredar kalau AS itu bakal ngalamin krisis energi gitu. Pokoknya data-data yang sebelumnya yang udah pernah kita bahas nih, itu semalam dibahas. Lalu dampaknya itu ke market saham Amerika itu kan. Kalau saham Amerika itu buka itu sekitar jam 9 ya, 9.30-an. Iya, sekitar jam segitu. Nih, Dow Jones, indeks saham Amerika, Dow Jones, Nasdaq 100, and SP 500 ini langsung terkoreksi merah 1%. Ini kalau indeks saham terkoreksi 1%, maka ini saham-saham yang lain banyak yang terkoreksi tuh, ada yang 4%, Baidu. Pokoknya mayoritasnya itu bakal terkoreksi. Di sini ada Tesla itu udah minus 3%. Sama Elon Musk. Ini Twitter itu udah berubah jadi private company ya sejak dibeli Elon Musk. Mantap. Di sini yang paling terdampak ini saham-saham perbankan. Oh iya, kalau bahas saham US ini, apa bakal ada efek dominonya gitu ke saham-saham lokal? Maksudnya masih berkaitan gitu. Jadi ya mau lagi ngebahas tentang ekonomi, forex ataupun saham US, itu masih ada kaitannya sama saham Indonesia gitu. Ibarat kayak domino efek. Nah, di sini terutama saham-saham sektor perbankan ya, atau finance. Ini ada finance juga nih, finance JP Morgan. Di situ nih. Oke, hari ini di tanggal 8 Maret banyak event. Lebih baik hindarin dulu ngelakuin aktivitas trading di hari ini, karena nanti saya jelasin event-eventnya. Sebentar, ubah ke GMT 7+7. Nah, ini semalam itu ada ini nih jam 00, jam 12
jam 12 malam itu kayak iya udah masuk hari esok sih kalau 00. Ada IEA Short Term Energy Outlook. Dan saya belum lihat datanya beneran. Coba kita cek dulu datanya ya. Kok pakai bahasa Cina sih? Ini kok malah kau pakai bahasa Cina ya? Aku malah ke gimana itu gue nggak bisa bacanya. Oke, lanjut ke data selanjutnya. Entar dulu sebentar, tadi ada IE. Entar dulu. Aduh. Ada IEA Short Term Energy Outlook. Jadi ini tuh kayak laporan bulanan apa tentang yang berkaitan dengan energi, kayak pasokan energinya, terus apa permintaan, harga, terus persediaan. Nah, ini biasanya patokannya tuh kita punya berapa nih stok energi buat negara kita gitu. Misal ini data ini tuh buat laporan selama sekitar 12 kalau nggak salah ya. 12 kalau nggak salah 6 sampai 12 bulan gitu cadangan energi buat negara tersebut. Sekitar ya 6 sampai 12 ya. Nah, imbasnya itu kalau misal sampai Amerika krisis energi kayak Eropa, itu banyak sektor-sektor yang terdampak, kayak misal mungkin sektor industri itu kan butuh bahan bakar kayak bensin gitu. Terus juga mungkin bakal ada dampaknya ke harga minyak mungkin bakalan naik lagi tuh harga minyak, terus bahan bakar ke pabrik-pabrik, terus ya pokoknya ekonominya itu nggak stabil karena pasokan krisis, karena faktor krisis itu. Jadi bakal ada efek domino lagi, kayak performa perusahaan nggak signifikan nyetak labanya karena operasionalnya itu terhambat gitu. Terus juga dengar tuh yang saya baca, Amerika itu kan pengekspor hasil alamnya itu, mereka punya gas alam tuh. Kalau sampai krisis itu bisa bahaya gitu. Terus juga yang kedua, ini nanti nih datanya tadi udah keluar, terus indeks dolar langsung sideways. Terus di sini selanjutnya ada ini, pokoknya hari ini tuh nanti malam tuh banyak filters 8 Maret. Nah, terus di sini ada EBC President Late Speak. Jadi ini petinggi di Eropa ini, orang penting juga nih, si Lar gimana sih nyebutnya, Legit. Ini nanti
buat yang trading forex mungkin bisa ikut nih dengerin speak dia untuk pakai uang euro. Terus di sini ada ada ADP non farm employment change. Jadi dari nama ini non farm berarti yang bukan termasuk pertanian gitu, pertanian. Employment change. Jadi tuh kayak kayak buat ngukur ini buat ngukur tenaga kerja. Iya APD non farm. Jadi kayak kita punya berapa tenaga kerja nih itu di negara Amerika. Jadi gini, kalau tenaga kerja gimana ya, agak bingung jelasinnya ini. Ya intinya buat ngukur tenaga kerja di AS itu gimana nih, misal ini kan lagi rame tuh kan PHK massal ya, PHK massal. Nah misal kalau laporan data ini tenaga kerja banyak orang yang nyari kerja ketimbang lowongan yang tersedia, itu bisa pengaruh ke market gitu. Nah terus di sini ada jam 22.00 ini Fed Chair Powell testifies lagi, sama kayak semalam. Jadi nanti mungkin masih ngelanjutin yang semalam, pertanyaan demi pertanyaan ditanyain ke si Jerome Powell itu. Nah ini nih yang menarik nih, di jam 22.00 itu ada JOTLTS jobs opening. Jadi kalau tadi itu kan ini jumlah mana sih, kalau ADP non farmnya itu jumlah tenaga kerjanya. Nah kalau ini tinggal dibalik kayak jumlah lowongan kerjanya. Mana tadi tuh, kalau ini mana, ini JOTLS jobs opening ini jumlah lowongan kerjanya. Kalau jumlah gini patokannya gini, kalau jumlah lowongan kerjanya itu banyak, otomatis ekonomi Amerika itu lebih ke arah positif. Sebaliknya kalau jumlah lowongannya kayak menurun gitu, nah itu berarti lagi berarti negatif gitu. Terus di sini ada crude oil inventories. Ini kayak jadi masih ngaruh juga ke ini tentang krisis energi yang katanya bakal ngehantuin AS. Crude oil kayak sama sih kayak ini tadi nih, kayak IEA nih, kayak IER short term. Cuman crude oil itu lebih berfokus ke satu jenis. Kalau IEA short term energy outlook kan itu terdiri dari
kayak misal energi nuklir, batu bara, energi terbarukan, gas alam, minyak. Nah kalau ini lebih ke crude oil. Crude oil itu dalam bahasa Indonesia artinya minyak, bensin ya, iya bensin. Ya kayak laporan persediaan ini. Mana sih? Crude oil. Crude oil inventories. Ya ini kayak persediaan minyak mereka, bensin, minyak mentah ya, crude oil, minyak mentah, bensin. Ya gitu. Untuk hari ini lagi banyak event, kemungkinan pelaku pasar. Jadi kesimpulannya, karena hari ini nanti malam lagi banyak event, kemungkinan pelaku pasar itu bakalan wait and see, lebih milih nunggu keluar data-data ini keluar nih, yang tadi saya sebutin nih. Data-data ini keluar, nanti kalau udah keluar, nah besok bisa langsung, kalau misal hasilnya positif atau negatif, bisa buat scalping tipis-tipis saja. Soalnya di tanggal Maret itu ada apa ya? Lupa kan. Kayak tingkat pengangguran kalau nggak salah gitu. Terus juga di tanggal 10 juga, ya pokoknya deket-deket ini, sebelum tanggal 22 itu udah pengumuman kenaikan suku bunga gitu. Makanya bulan Maret ini lebih hati-hati dulu, tapi mungkin bisa utamain nyerok ya, buat cicil tuh saham-saham yang sekiranya berpotensi itu. Intinya agak rawan sih kalau pengen ngelakuin aktivitas trading, terutama saham Indonesia ya. Kalau forex kan enak tuh, bisa atas bawah, atau kita bisa trading di di komoditas, di minyak, misal emas, atau komoditas lainnya, batu bara gitu. Kalau forex mungkin di video selanjutnya mungkin bakalan ngebahas ini ya, cara trading forex, milih-milih broker ya. Kadang kan kalau dengar kata forex tuh, kalau saya ya identik sama binomo lah apa gitu. Sebenarnya tuh beda. Kalau judi berkedok trading itu bisa kelihatan dari broker ya, kayak misal kita open harga naik atau harga turun, dari return itunya udah kelihatan gak jelas. Kayak binomo kan kalau misal open turun, kita otomatis dapat 80% dari dana kita. Itu dari situ udah kelihatan banget nggak wajar kalau tebakan kita benar gitu, dapat 80%. Nah kalau trading itu, misal di forex, misal kita naiknya misal 0, berapa persen gitu, ya kita dapatnya sesuai itu. Tapi kalau di forex itu bisa dapat banyak karena itu pakai leverage, kayak kita ngutang ke broker gitu, buat jadi leverage kita. Jadi kita bisa dapat dari 0, misalnya kenaikannya 0,8 apa 0,2, tinggal dikali leverage ya, misal dikali 1000, nanti itu caranya trading pakai leverage. Biasanya tuh di saham-saham Amerika banyak. Kalau di Indonesia itu nggak diizinin sama BI, karena kan volume transaksi saham kita kan masih rendah banget. Malah bisa crash gitu, sahamnya bisa hancur gitu. Terbanyak yang ngelakuin short selling kan. Jadi ini, kalau Amerika kan likuiditasnya tinggi, pelaku pasarnya juga bukan dari negara mereka aja, tapi dari seluruh dunia, global. Makanya kalau saham Amerika itu bisa open 2 posisi. Jadi kalaupun harganya turun, kita bisa open sell, jadi semakin turun kita cuan
gitu. Nanti ya kemungkinan di part-part berikutnya kita bakalan ngebahas forex ya, trading leverage lah, nggak cuman forex sih, kayak kripto gitu, kripto future gitu. Oke, sekian video kali ini. Makasih.